Shalom Bapak Ibu semua yang Shalom, terkasih shalom. yang sudah hadir Haleluya. di gereja CLCC di malam hari ini. Marilah Amin. Bapak Ibu kita semua berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas Ya segala berkat dan Yesus. rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami hadir bersama Bapak Ibu semua yang terkasih. Ya Tuhan. Mohon ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan doa-doa kami di malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-firman-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di sini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Dan bimbing kami ya Tuhan untuk berdoa ibadah di malam hari ini ya Tuhan di gereja CLCC. Berkatilah dari awal hingga akhir nanti sehingga kami dapat melaksanakan doa ini dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Doa kami ini Yesus. semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini untuk doa yang sangat indah ya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 147 Pak John. Benar sekali, puji Tuhan. Kita sudah tiba di serial yang ke-147 ya. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam ini ya. Ini semua benar-benar karena anugerah Tuhan semata. Amin ya. Haleluya. Oke. Ku mau mengikuti. Waduh, Pak Frans, hati berbunga-bunga banyak sekali Pak Frans. Ya, Pak John. Kehendakmu ya Bapa, hati berbunga-bunga ya untuk Yesus. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Baiklah Bapak Ibu ya, kita menyenangkan hati Tuhan malam ini dan kita akan lihat. Oke, firman Tuhan malam hari ini bersama-sama. Ya, ini dia Bapak Ibu. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-147 ya. Dan dalam sorotan tema kita malam hari ini adalah, ya selamat malam Bu Lydia Eka sudah bersama dengan kita ya. Oke, mahkota abadi dalam apa saudara? Siklus, katakan siklus. Siklus apa Bapak Ibu? Siklus pemberi dan penerima. Ya, pemberi dan penerima apa? Salam berkat ya. Nah, salam berkat itu, di dalam salam itu ada berkat, saudara-saudara sekalian. Ya, oke. Jadi kita akan tanya sama-sama dulu malam ini ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam siklus? Siklus apa, saudara? Siklus pemberi dan penerima. Ya, penerima apa? Salam berkat. Apakah ada di dalamnya mahkota abadi? Ada nggak di dalam Ada. siklus pemberi dan penerima salam berkat? Pasti ada ya. Yang memberi salam berkat ada mahkota abadi. Yang menerima juga dengan sukacita ada mahkota abadi ya. Jadi itu siklus. Jadi siklus sesuatu yang terus ya berputar, tidak akan berhenti ya, berkesinambungan seperti itu ya. Jadi ketika saya memberi salam kepada Bapak Ibu, salam kepada saudara-saudara keluarga yang ada di rumah, nah dan Bapak Ibu menerimanya, itu berkat bagi saudara-saudara sekalian. Sebaliknya ketika Bapak Ibu memberi salam kepada saya, dan saya menerimanya, nah itu ada berkat di dalamnya. Bisa memahami ya Bapak Ibu? Jadi ini yang namanya saling memberkati ya. Saling memberkati di dalam salam berkat. Jadi saudara, seperti kalau saudara-saudara kita dari seberang ketika mereka berkunjung ya ke rumah saudaranya atau familinya atau mungkin tetangganya ya atau kerabatnya, dan ketika mereka tiba di depan rumah itu,
Mereka mengucapkan apa Bapak Ibu? Assalamualaikum. Dan tuan rumah menyambutnya dengan senang hati, dia berkata Elohim Shalom. Waalaikumsalam. Ya, salam itu dari kata shalom. Shalom ya. Kalau orang Ibrani, orang Israel menyebutkan shalom Alahem ya. Jadi ketika seseorang datang ke rumah saudaranya dan dia mengucapkan shalom Alahem atau shalom ya secara umumnya. Dan yang mendengar itu, tuan rumah yang mendengar dan menerima, dia meresponinya dengan benar. Dan dia berkata, Alahem Shalom. Maka berkat itu turun ya. Satu contoh ya, di dalam salam ini ada berkat. Salam berkat ini ada kuasa juga ya. Satu contoh, ketika Maria ibunya Yesus berkunjung ke rumah saudara sepupunya yang bernama Elizabeth ya. Waktu itu Elizabeth sedang mengandung seorang anak di dalam rahimnya. Dan anak itu adalah Yohanes Pembaptis ya. Jadi antara Maria dan Elizabeth ini mereka adalah saudara sepupu ya. Kalau orang di sini bilang apa misanan gitu ya, sepupu. Nah, ketika Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth dan Elizabeth yang mendengar salam Maria saudara sepupu, yang Maria ini adalah ibunya Yesus Tuhan kita ya. Dan Elizabeth berkata, menyambut dan berkata shalom juga. Maka Alkitab berkata, anak di dalam rahim Elizabeth saat itu langsung bereaksi, langsung meresponi ya. Saudara-saudara, ternyata kata-kata yang engkau ucapkan di dalam iman Bapak Ibu ya, kan dalam salam itu ada berkat, ada kuasa. Wow, itu sesuatu sedang meresponi, sesuatu sedang bereaksi. Dan saya percaya bukan cuma di dalam diri sang pendengar yang menerima salam itu, tapi alam semesta juga ikut meresponi Bapak Ibu apa yang engkau ucapkan. Kalau engkau ucapkan yang positif, maka semua diresponi dengan positif. Sebaliknya kalau engkau ucapkan yang negatif, maka alam semesta dan semuanya ini akan meresponi dengan negatif. Makanya Alkitab berkata, hidup mati kita dikuasai lidah. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, ini penting saudaraku. Kita perlu menyadari ini dan kita perlu saling memberkati ya. Memberkati saudara-saudara kita dengan perkataan yang benar itu ya. Oke. Jadi ini sebagai gambaran seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, karena itu nanti kita akan belajar ya tentang siklus salam berkat itu seperti apa dan apa tandanya ya. Oke. Wow, ini sebentar nih banyak sekali notifikasi yang masuk, saya ini hentikan dulu nih. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan lihat ya. Oke. Ya. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini untuk memahami ya rahasia tema kita malam ini terambil dari Injil Matius 10 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Haleluya. Oke. Ya, ini sambil menunggu ya signalnya. Oke. Ya, silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Oke. Nats Alkitab kita terambil dari Matius 10 ayat 12 dan 13 yang mengatakan, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. 13, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Ya, perhatikan ayat ini. Apabila kamu masuk ke rumah orang, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Alkitab bilang berilah salam. Jadi kita ini sebagai pemberi salam. Dan tuan rumah yang mendengar salam kita, mereka itu adalah penerima salam ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan sebelum kita menyapa dia apa kabar dan sebagainya, kita perlu memberi salam dulu ya. Shalom Alahem atau Assalamualaikum itu yang orang seberang ucapkan ya. Dikatakan dalam ayat berikutnya, ayat 13, jika mereka layak menerima salamnya, menerima salam saudara, maka apa yang terjadi? Salam itu turun ke atas mereka.
Salam itu turun, artinya berkat itu turun atas mereka. Ya, saudara perhatikan ini. Jika tidak, mereka tidak menerima salammu itu, mereka tidak meresponi dengan baik, apa yang terjadi? Salam itu kembali kepadamu. Saudara lihat ya. Jadi sang pemberi berkat ini, dia melepaskan berkat bagi tuan rumah. Saudara, dia bawa berkat itu ya, salam berkat itu, dan tuan rumah menerima itu berkat bagi dia. Tapi kalau tuan rumah tidak menerima salamnya, maka salamnya itu, berkatnya itu kembali kepada sang pemberi. Jadi siapa yang punya berkat lebih banyak? Orang yang suka memberi. Katakan amin ya. Yang menerima dapat berkat, tapi yang memberi itu dapat lebih banyak. Katakan amin. Makanya Alkitab berkata, berkat memberi lebih besar dari menerima, ya. Menerima berkat aja kita udah senang. Apalagi kalau kita memberi, wow, itu berkatnya jauh lebih banyak, ya. Nah, saudara-saudara, orang-orang di luar kita ini memasuki bulan Ramadan ini kan mereka berlomba-lomba untuk apa? Berbuat amal, ya. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Memberikan sedekah, saudaraku. Dengan harapan bahwa nanti mereka juga mendapatkan pahala di sorga, ya. Saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita sekalian, ya, berbuat baik itu boleh. Tapi berbuat baik itu bukan tujuan supaya kita dapat pahala atau kita dapat keselamatan, tidak. Ya, keselamatan itu anugerah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tapi yang menentukan kita mendapatkan pahala di sorga itu tergantung apa yang kita lakukan, ya. Kalau orang lakukan yang benar, yang baik, dia lakukan yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, nah, itu juga akan menentukan apa yang dia dapatkan di sorga nanti, ya. Jadi, saudara-saudara, siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Amin ya. Ini penting. Haleluya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Mahkota abadi dalam siklus. Siklus apa Bapak Ibu? Siklus pemberi dan penerima salam berkat, ya. Jadi, saudaraku, ada siklusnya di sini, ya. Siklus pemberi dan penerima salam berkat. Ini membawa kelimpahan baginya. Kelimpahan bagi siapa? Bagi yang memberi. Kalau dia memberi dan yang menerima itu berkat bagi yang menerima. Tapi kalau enggak, yang menerima enggak terima salam berkat, maka berkat itu kembali kepada sang pemberi. Sehingga dia bukan cuma dapat double porsi, tapi dia mengalami kelimpahan, ya. Kelimpahan salam berkat itu, saudaraku. Oke. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudara sekalian, ya. Kita dapat pelajari di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-19 sampai 21. Besok pagi kita akan menyelesaikan, ya. Ini besok pagi kita akan bahas khusus ayat 22, saudaraku. Karena ayat 22 ayat yang terakhir dari 2 Timotius 4 ini. Dan besok malam kita sudah pindah di kitab yang berikutnya, ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini 2 Timotius 4 ayat 19 sampai 21, kita akan segera menemukan, ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin, ya. Mengerti itu penting nggak? Penting, saudaraku. Mengerti tentang apa, saudara? Mengerti tentang mahkota abadi dalam siklus, ya. Siklus pemberi dan penerima salam berkat, ya. Jadi tadi saya umpamakan ketika saya memberi salam kepada saudara, salam kepada keluarga di rumah, dan ketika saudara menerima itu berkat bagi saudara. Dan saudara berikan salam balik kepada saya dan keluarga, dan ketika saya menerima itu, maka itu juga berkat bagi saya dan keluarga. Ya, paham ya? Jadi siklusnya begitu. Jadi ini yang namanya kita saling memberkati, ya. So, saudara, nah mari kita lihat Bapak Ibu, siapakah dia orang yang mengerti
mahkota abadi dalam siklus pemberi dan penerima salam berkat. Ya, kita lihat dia adalah orang yang memiliki apa Bapak Ibu? Dia memiliki 3M ya. Ada 3 tanda dari salam berkat ini, si pemberi dan penerima salam berkat. Ya, kita lihat apa itu 3M. Mari kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. M yang pertama dimulai dengan mengerti dulu. Ya, saya tanya bagi kita sekalian, mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Mengerti pentingnya. Pentingnya apa saudara? Mengerti pentingnya dia menyampaikan salam kepada pasangan. Namanya pasangan ini kan ada pria dan wanita. Nah, ini adalah suami istri ya, yang telah mendukungnya dalam pelayanannya. Nah, siapa suami istri ini yang mendukung Paulus dalam pelayanannya? Ada Priska dan Aquila ya. Mari kita lihat dalam ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 19. 2 Timotius 4 ayat 19 yang mengatakan, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarganya Onesiforus. Amin. Onesiforus. Nanti kita lihat ya. Nah, siapa ini Priska dan Aquila ya, dan siapa ini Onesiforus ya. Saudara-saudara, jadi Anda perhatikan kata-kata ayat ini. Salam kepada ya. Jadi salam yang Paulus berikan itu kepada, ditujukan kepada ya. Siapa menerima salam itu? Priska dan Aquila ya, dan juga kepada keluarga Onesiforus. Jadi ketika mereka juga memberikan salam, berarti itu salam dari mereka. Dari Priska dan Aquila kepada Paulus ya. Jadi kita perlu memahami tentang arti kepada dan dari. Kita seperti mengirim surat kan? Kalau kita tulis di amplop surat, kita mau kirim surat ya, kepada yang terhormat siapa atau yang terkasih siapa ya. Lalu di belakang amplop itu kita tulis dari Pak Frans Angki ya, Bapak Frans Angki, dari Ibu Lydia Eka. Jadi dari itu adalah si pengirim ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi kita perlu mengerti ini dulu ya. Mengerti pentingnya dia menyampaikan salam. Jadi waktu kita menyampaikan salam itu penting, saudaraku. Saya tanya bagi Bapak Ibu Saudara, penting nggak? Penting. Kenapa penting? Memberikan salam itu penting karena di dalam salam itu mengandung berkat, mengandung kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Mengandung apa? Mujizat ya. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa yang bekerja di dalam salam itu ya. Maka itu penting sekali. Oke, ini yang pertama ya, M yang pertama mengerti. Nah, mari kita lihat, saudaraku, siklus dari pemberi dan penerima salam. Ya, salam berkat. Itu siapa dia? Yang kedua, ada M yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Jadi yang pertama ketika dia mengerti, baru naik ke tahap yang berikutnya. Tahap yang kedua, dia memahami. Saya tanya bagi Bapak Ibu sekalian, memahami itu penting? Penting ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa Bapak Ibu? Pentingnya dia menyampaikan salam ya. Menyampaikan salam kepada siapa? Kepada orang yang memiliki apa saudaraku? Memiliki kedudukan dan pengaruh yang baik. Nah, siapa di sini yang memiliki kedudukan dan pengaruh yang baik? Namanya disebutkan jelas di sini. Mari kita lihat ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. 2 Timotius 4 ayat 20 yang mengatakan, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah, ada nama yang disebutkan Erastus. Siapa Erastus di sini Bapak Ibu ya? Ini orang penting juga bagi Paulus. Dia ini adalah bendahara kota Bapak Ibu. Dan saya percaya bendahara ini yang selalu berurusan ya dengan segala bentuk keuangan ya. Dia mengelola ya keuangan kota itu. Dan Paulus menyampaikan salam kepada Erastus melalui perantara siapa? Timotius, anak rohaninya ya.
Dulu kan belum ada media sosial seperti sekarang ya. Kita dengan WhatsApp kita bisa kirim pesan ya sampai kepada yang dituju ya. Jadi kita saling memberi salam Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita. Nah, zaman dulu kan nggak ada itu Bapak Ibu ya. Nggak ada WA, nggak ada Facebook. Jadi ini yang menjadi perantara ini adalah Timotius. Jadi Paulus menyampaikan salam itu melalui Timotius. Dia menyampaikan pada orang-orang yang ditujukan ya. Jadi ibarat Timotius ini menjadi sebuah media perantara ya. Kalau dulu kan itu kantor pos ya, Pak Pos yang biasa bawa surat itu dari siapa yang mengirim kepada kita dan kita mengirim kepada mereka ya. Kalau sekarang kan lewat aplikasi WhatsApp ya, lewat aplikasi apalagi Facebook, tapi kebanyakan kan orang banyak pakai WhatsApp ya, itu sudah umum. Oke, ini yang kedua Saudaraku. Mari kita lihat sekarang yang ketiga. Pertama tadi apa? Dia mengerti, kedua memahami, baru yang ketiga. Kita naik ke tahap yang ketiga ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki. Ini M yang ketiga ya. Memiliki tekad Saudaraku. Nah, hidup ini kita perlu punya tekad ya, punya suatu komitmen, memiliki tekad. Tekad untuk apa? Tekad untuk berusaha. Berusaha apa Saudaraku? Berusaha mengunjungi siapa Saudaraku? Mengunjungi hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan siapa dia? Dia adalah pemimpin dan bapa rohani sebelum berganti musim ya. Jadi bukan saja hamba Tuhan yang mengunjungi jemaat, tapi jemaat juga mengunjungi hamba Tuhan ya. Itu namanya saling memberkati saudaraku ya. Itu dia ya. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat ke-21. 2 Timotius 4 ayat 21 yang mengatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Amin. Amin ya. Tadi di ayat sebelumnya itu salam kepada. Nah, ini di ayat yang berikutnya ini ayat 21 salam dari ya. Paulus bilang di ayat ini berusahalah kemari. Jadi Paulus sebagai seorang bapa rohani, sebagai seorang pemimpin rohani, dia mengharapkan anak rohaninya bernama Timotius ya. Dia bilang berusahalah kemari. Berusahalah Timotius datang kepadaku. Itu yang Paulus harapkan ya. Sebelum musim dingin. Jadi sebelum berganti musim. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Salam dari Ebulus. Dan dari siapa lagi? Dan Pudes dan Linus. Dan Claudia. Dan dari semua saudara. Ya. Jadi ini kita belajar malam ini lewat ayat-ayat ini. Bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita betapa pentingnya kita itu saling memberkati ya. Dengan apa? Kata-kata salam ini. Oke, sudah paham Bapak Ibu ya? Karena di dalam salam ini mengandung berkat, mengandung kuasa, mengandung mujizat ya. Oke, lalu sekarang kita lihat apa dong hasilnya ya. Kita lihat hasil yang pertama yang akan kita nikmati. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyampaikan salam. Nah, ini ada kata kepada ya. Salam kepada keluarga ya. Keluarga yang dimaksud tadi itu ada Onesiphorus ya. Yang telah menunjukkan kasihnya bagi hamba Tuhan. Kita lihat ya. 2 Timotius 4 ayat 19. 2 Timotius 4 ayat 16. Nomor 6 2 Timotius 4 ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Ya. Amin. Oke, nama-nama ini nanti saya akan tunjukkan di akhir khotbah ya. Arti nama-nama ini dan apa peran penting mereka dalam pelayanan Paulus ini ya. Oke. Ini sudah ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menyampaikan salam kepada keluarga ya. Jadi keluarga itu ada suami istri dan tentu ada anak, ada juga menantu plus ada cucunya ya. Oke. Mari kita lihat yang kedua sekarang, hasilnya yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi?
Dia mengharapkan apa, saudaraku? Dia mengharapkan kesembuhan bagi orang sakit yang dia tinggalkan di tempat pelayanannya. Jadi kira-kira siapa yang sakit ini? Ini adalah rekan juga pelayanan, seorang hamba Tuhan juga yang sakit di tempat pelayanannya. Ya, mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. 2 Timotius 4 ayat 20, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Amin. Miletus, ya. Mungkin saya bertanya, kira-kira Trofimus ini sakit apa? Sakit kepala atau sakit pinggang atau sakit apa, saudaraku? Ya, sakit diabetes, asam urat dan sebagainya. Memang Alkitab tidak menyebutkan dia mengalami sakit apa, tapi Paulus bilang dia tinggalkan Trofimus ini dalam keadaan sakit, ya. Dan saya percaya Paulus juga memang harus meneruskan pelayanannya sehingga dia mengharapkan ini temannya ini juga bisa disembuhkan Tuhan, ya. Itu dia Bapak Ibu, maka kita perlu mendoakan hamba Tuhan, ya, supaya hamba Tuhan tetap sehat, bisa melayani dengan baik, ya. Saudara-saudara, kemarin ada satu rekan hamba Tuhan yang saya ingat ketika saya berkhotbah, dan saat itu saudaraku, saya beberapa kali minta dia berdoa, ya, setelah saya berkhotbah itu, saudaraku. Berapa waktu saya dengar dia sakit, ya, saudara, dan akhirnya saya mendengar dia meninggal, saudaraku. Dia meninggal karena ya mengalami sakit, ya, sakit diabetes, sehingga dia dimakamkan, ya. Pada waktu dimakamkan, karena dia latar belakang Muslim dulu, saudaraku, maka saudara-saudaranya datang dari desa. Setelah acara malam penghiburan penutupan peti diadiasakan, diberangkatkan ke desanya di daerah mana itu, kalau nggak salah di Ponorogo, ya. Saya dengar katanya dimakamkan secara agama Muslim, ya, tapi ya sudah, memang itu apapun, dimakamkan dengan cara apapun, yang penting yang bersangkutan yang meninggal ini dia sudah percaya Yesus, ya. Oke. Maka itu Bapak Ibu perlu berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, ya, supaya Tuhan kasih mereka panjang umur, Tuhan beri mereka kesehatan yang baik, supaya mereka bisa melayani dengan baik. Amin Bapak Ibu, ya. Haleluya. Berdoa kepada hamba Tuhan itu juga ada berkatnya, saudara. Berkat dari siapa? Dari Tuhan, ya. Apalagi kalau mengunjungi hamba Tuhan juga, wow, itu berkatnya besar sekali. Amin, ya. Oke, mari kita lihat saudaraku, yang ketiga yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, ya, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menyampaikan salam, ya, salam dari semua orang percaya Tuhan, ya, ke saudara seimannya. Kita lihat ayatnya, ya, 2 Timotius 4 ayat 21. 2 Timotius 4 ayat 21 yang mengatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Amin. Amin, ya. Haleluya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nama-nama yang disebutkan, ya. Salam kepada si A, salam dari si B, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Itu nama-nama mereka dan apa peran arti namanya apa, dan apa peran penting mereka, ya, di dalam pelayanan Paulus. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, ini dia. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Oke. Ya, mungkin saya bisa minta bantu Ibu Lydia Eka untuk bisa ini, ya, memperdengarkan tentang Ya, arti Pak. nama-nama ini. Silakan, Ibu. Ya, ya, shalom, Ya, shalom. Ya, ini arti mulai. nama-nama Ya, ini dari berdasar, berdasarkan ini. ya, berdasarkan 2 Timotius 4, 19 sampai 21. Berikut adalah informasi mengenai orang-orang yang disebutkan. Priska dan Aquila. Mereka adalah pasangan suami istri yang sangat setia dan rekan sekerja Rasul Paulus. Ya. Mereka sering membuka rumah mereka sebagai tempat pertemuan jemaat. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan Paulus. Dalam Roma 16, 3-4,
Paulus menyebutkan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Keluarga Onesiforus dikenal karena sering menyegarkan hati Paulus dan tidak malu mengakui Paulus sebagai tahanan. Ya. Keluarga Onesiforus juga menerima Paulus dengan baik. Dalam 2 Timotius 1:16-18, Paulus menyebutkan bahwa Onesiforus sering mencari dan menemukan Paulus di Roma. Amin. Ya, Erastus disebutkan tinggal di Korintus. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan Erastus, tetapi dari Roma 16-23, Erastus adalah bendahara kota. Ya. Trofimus ditinggalkan Paulus dalam keadaan sakit di Miletus. Trofimus adalah rekan pelayanan Paulus dan orang dari Asia. Kisah Para Rasul 24 dan 21-29. Ebulus, Pudes, Linus, dan Claudia. Mereka disebutkan sebagai orang-orang yang mengirim salam kepada Timotius. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai latar belakang atau peran khusus mereka. Penting untuk dicatat bahwa Alkitab. Oke, sampai di situ ya. Ya. Terima kasih Ya, Ibu Lydia Eka. Ya, Jadi kita sudah sama-sama. lihat ya tentang arti nama-nama yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi Pak Frans Angki sudah perdengarkan ya. Dan kita lihat peran penting mereka dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu, saya berdoa supaya saudara-saudara semua juga yang ada dalam pelayanan gereja CLCC, saudara juga selalu diingat oleh Tuhan ya. Dan saudara-saudara akan dipakai Tuhan sebagaimana Tuhan pakai baik pribadi atau keluarga atau pasangan suami istri yang melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya di malam ini, dan Ibu Lydia Eka berdoa dulu buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Ya, Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sungguh mengerti bahwa pentingnya salam Tuhan. Apabila kami datang ke rumah orang, kita harus memberi salam. Amin. Shalom, yang artinya sukacita, damai sejahtera. Ya, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini sedikit banyak kami harus tahu bagi orang Kristen bukan hanya ikut-ikutan aja, tetapi kami harus mengerti, benar-benar mengerti arti shalom. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman ini hanya bukan berlalu begitu saja, tapi harus kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi Bapak John dan teman-teman yang ada di Zoom CLCC. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih untuk Pak Frans Angki dan Ibu Lydia Eka yang sudah memperdengarkan ya firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati semuanya. Amin. Haleluya. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Praise God. Di gereja CLCC di malam hari ini. Dan untuk Bapak Frans Angki, terima kasih sudah memperdengarkan firman-firman Tuhan. Ibu Lydia Eka juga terima kasih. Dan selanjutnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Dipersilakan. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Yeti waktu yang sudah diberikan kepada saya. Amin. Iya. Kalau shalom ini Pak John teringat kepada Pak Budi. Pak Budi, suaminya. Dia kan pernah tanya sama saya. Saya kalau ketemu sama teman-teman atau apa waktu di Bali itu kan selalu shalom gitu. Dia tuh nggak ngerti loh Pak John. Ternyata shalom itu di balik shalom itu sukacita, damai sejahtera. Wow, luar biasa ya katanya gitu. Itu penting, benar. Iya, benar Pak John. Mari kita doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia yang sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada receive. korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. I Setiap lutut receive. bertelut dan semua lidah Yes. mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang Yes. dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I Gereja receive. CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I Gereja CSCC receive. sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Kok digigit? Ya. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Frans Angki Kuara dari Bekasi. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yati. Saya sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Ya, jadi besok ya ibadah Zoom-nya jam 10 ya, menyesuaikan yang ibadah tatap muka. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu 01.03 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat Ibu Lindayani Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, Garing Surabaya Selatan. Acara ibadah Gereja LCC Surabaya. Info penting spesial. Ya, sudah lewat yang Februari ya. Demikianlah info Gereja LCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha.
Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans. Kembali ke sini ya Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara dari Bekasi yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Dan Kembali ke selanjutnya sini. doa deklarasi akan dinaikkan oleh Bapak Ibu semua yang terkasih. Nomor 1, Alin. Oh, Alin ya, nomor 1. Oh, dari Alin ya. Nomor 1 Alin ya. Nomor 2, Ibu Lydia Eka. Nomor 3, saya sendiri. Nomor 4, Bapak Frans Angki. Nomor 5, didobel lagi ya. Ya. Saya sendiri lagi nomor 5. Nomor 6, Pak John ya Pak John. Oke, baik. Nomor 6. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, mari kita akan menaikkan doa deklarasi ya. Dan nyatakan iman kita lewat doa deklarasi ini. Haleluya, praise the Lord. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke. Mari kita lihat naikkan doa deklarasi ya bersama-sama. Oke, nomor 1, silakan siapa? Saya Pak John. Oke, silakan Alin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Amin. 3. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ya. Pak Frans. Thank you Lord. Aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ini pasti terjadi. Aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan yang beribadat di gereja CLCC. Dalam nama Yesus. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Buat ke-6 sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam ini. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah sudah selesai dan untuk doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini ya. Ada pergumulan yang mau disampaikan malam ini, kita akan mendoakan ya. Ya Pak John. Oke, silakan Pak Frans Angki. Ya, pergumulan bagi anak-anak saya Pak John. Bagi keluarga dan kesehatan saya Pak John. Siap. Terima kasih Pak John. Sama-sama Pak Frans. Ya, dari Ibu Lydia Eka, ada yang mau didoakan Bu? Ya, cucu-cucu saya. Ya. Supaya kalau makan itu enggak cerewet gitu Pak John. Yang kecil terutamanya Robert, tiap makan tuh pasti nangis ya Pak John. Oh. Iya, tahu saya pusing.
Anaknya Robert itu. Iya, iya. Yang Iya. paling kecil ya? Ya itu, lain-lainnya nggak seberapa sih ya itu. Oh, iya, iya. Ya, itu Bu Iya. namanya Bu Eka, kehidupan. Bu Eka, Hmm. Ya, ya kalau di ya Mbak Ambon Bram. itu dulu anak-anak nggak mau makan, itu Ya. taruh bara di pahanya itu Pak Bu Eka, di asar, dikasih api, mereka dan makan. Itu. Pak. Iya. Mereka itu nggak kebakar dikasih dikasih eh, apa namanya asapnya itu mereka. Oh, Asapnya. Nah, kata mereka, mereka kata jadi makan mereka itu mereka. iya. Ada. Nah, ya Ya, kita doakan semuanya lancar ya. Oke. terima kasih. Semua ada perkembangan. Dari Bu Yeti sendiri, gimana Bu Ya. Yeti? Ada yang mau didoakan? Ini Pak John, apa yang saya kerjakan biar segera terjadilah. Amin. Amin. Apa yang saya kerjakan Pak John, begitu Pak Ya, John. kita doakan ya, semua dilancarkan, dimudahkan oleh Ya, Tuhan ya. amin. Oke. Baik, teman-teman semua, kita akan berdoa bersama-sama ya di malam hari ini. Mari kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk pergumulan sahabat-sahabat kita ya, baik Pak Frans Angki maupun Ibu Lydia Eka ya, Bu Yeti dan semua, Alin juga ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini sebagai sebuah pernyataan iman kita. Oh, ini cucunya ya, Bu Lydia Eka? Satunya lagi yang Oh, agak ada satunya lagi ya. ada di atas ya. Oke, itu anaknya siapa, Bu Lydia Ini Eka? anaknya Richard Pak John. Oh, anaknya Richard Ini ya. Richard Ya, yang kedua. Cece-nya yang besar ya. Ya, Cici sini. Cici. Ini Oh, ini Pak John. Sini. halo, siapa namanya? Ini dulu yang didoakan ini Pak John. Ya, apa MC Hiu ya? Namanya Hiu kah? Emily. Emily, Emily. halo Emily. Halo Om John gitu. Halo. Salam. Waduh, Ini dulu yang cucu sudah didoakan besar di bawah ya. ini ya. Ini Pak John ini. Sudah 5 tahun Oke, Pak John. mari kita arahkan tangan untuk Emily dan oh Tuhan, Yang sepupu-sepupu cucu Ibu Lydia Eka, Tuhan jamah hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, Tuhan penuhi mereka, Tuhan beri mereka anak-anak yang manis, anak-anak yang benar-benar menyenangkan, membawa berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan berkati Ibu Lydia Eka, semua anak mantu cucunya yang ada di rumah. Percaya Tuhan buat mereka berhasil, beruntung, punya masa depan penuh harapan, semua aman dalam perlindungan Tuhan, sehat, rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi dan keuangan. Terima kasih, jadikan mereka menjadi saksimu, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Pak Frans Angki. Tuhan berkati Pak Frans Angki bersama dengan istri dan anak mantu cucu dalam perlindungan. Tuhan berikan kesehatan bagi Pak Frans Angki. Sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mencekoki, yang mengganggu pikiran dan hati, terutama bagian kepalanya. Tuhan bekerja saat ini. Dan atas perkenanan Tuhan, Tuhan izinkan dia akan bekerja dalam sebuah perusahaan pelayaran. Tuhan atur, Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Semua anak-anaknya diberikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Tuhan menjauhkan hati yang keras dalam nama Yesus. Berkati semuanya. Ini doa kami kepadamu, Tuhan berkati Bu Yeti bersama anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan, dan pakai Bu Yeti dan keluarganya menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, untuk bisnisnya yang sedang digeluti, diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, naik tidak turun, menang tidak kalah, mengalami kemunculan bukan kemalangan. Terima kasih Ibu Marta dan putrinya Mbak Ririn, dan juga anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Juga berkati Alin, berkati gereja CLCC Your Miracle, dan semua yang hadir malam ini dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berkati Alin juga dalam pekerjaan, dalam bisnis, keuangan, Tuhan berkati. Dan Tuhan berikan dia kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, kesehatan yang baik untuk semua teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini.
Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan. Besok kami akan kebaktian di tempat Ibu Linda Effendi, Tuhan. Damai sejahtera atas keluarga ini. Sembuhkan juga suaminya. Kami percaya kuasa Tuhan sudah dicurahkan dan tercurah buat, oh Tuhan, keluarga Ibu Linda Effendi. Tuhan pulihkan keuangan, ekonomi mereka saat ini. Kami minta, Tuhan, mari kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Tuhan. Sembuhkan juga menantu Ibu Indriani, sembuhkan juga Male, sembuhkan juga ya Tuhan mamanya Robi, sembuhkan juga ibunya, sembuhkan Pak Wongtir, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan juga Ibu Puspita, Ibu Lindwa, sembuhkan Tuhan, sembuhkan juga Ibu Lina, Bu Jajuk, juga Bu Nini, Tuhan tolong mereka akan berangkat ke Hong Kong dalam rangka mengunjungi saudaranya Ibu Lince, Tuhan sembuhkan. Terima kasih, sembuhkan Pak Pranoto di Kediri, sembuhkan juga, oh Tuhan, saudara yang kami doakan juga, kuasa Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu ya. Haleluya, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Angkat tangan kita. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh imani malam ini, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab malam ini Tuhan juga adakan kesembuhan bagi Ibu Rosalin dan Pak Bruk yang di Jerman, juga untuk Ibu Weli Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua, dan juga bagi Pak Darmawan Lim yang ada di Medan. Tuhan bukakan rahim istrinya sehingga dia bisa melahirkan anak tepat pada waktunya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, kesembuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai kita ketemu ya. Ya, Bu, gimana Bu Eka? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak John, Bu ya, Lydia, Bu Marta, Pak Alin, Bu Ya, Fata, Alin. Bu Yeti, terima kasih ya. Ya, terima Oke, kasih. God bless you Selamat all. istirahat. Selamat beristirahat. Salam buat semua di rumah ya, Bapak Ibu. Jangan lupa Ya, kasih salam terima ya buat kasih. mereka ya. Saya salam berkat turun. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Salam buat Pak Eka dan anak mantu cucu ya. Pak Fran, salam buat Ibu ya. Selfie Bu Yeti, salam buat anak-anak semua. God bless you all. Terima Alin, kasih. Tuhan berkati semangat ya. Oke, bye-bye.